Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu gimana caranya mengubah rasa bingung soal kuliah jadi sebuah rencana masa depan yang jelas. Jadi kalau kamu ngerasa agak tersesat di dunia kampus, tenang aja, bahasan kali ini pas banget buat kamu. Coba deh, jawab jujur. Apakah kamu merasa selama ini cuma sekedar, ya ikut alur aja di kampus? Ini perasaan yang umum banget kok. Banyak mahasiswa yang ngejalanin hari-harinya tanpa tujuan yang benar-benar jelas. Tapi gimana kalau ternyata ada cara buat kamu pegang kendali? Kuncinya itu sebenarnya bukan di perubahan besar yang heboh, tapi justru dimulai dari hal kecil, refleksi diri yang jujur. Dengan ngejawab beberapa pertanyaan dasar tentang diri kamu bisa mulai ngebangun jalan yang jelas menuju kesuksesan versi kamu sendiri. Oke, yuk kita mulai perjalanannya. Langkah pertama dan yang paling fundamental adalah sadar kalau bikin rencana itu nggak bisa ditunda-tunda. Masa depan kamu itu ya dimulainya sekarang, dari hari ini. Nanti untuk setiap pertanyaan penting yang kita bahas, jawaban kamu pasti masuk ke salah satu dari tiga ini. Tujuannya simple banget. Kalau jawaban kamu masih tidak, tugas kita bareng-bareng adalah mengubah jawaban itu jadi sebuah rencana yang konkret. Baiklah, mari kita masuk lebih dalam ke area perencanaan pertama yang super penting. Jalur karir kamu setelah lulus nanti. Anggap aja ini fondasi dari semua rencana akademik yang akan kamu bangun. Ini krusial banget, riset. Kamu harus tahu peluang nyata di bidang studimu. Misalnya nih, kamu ambil jurusan syariah. Kerjaannya nanti apa aja sih? Terus, apakah pekerjaan itu butuh pengalaman magang? Apa ijazah dari kampus online-mu diterima? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini harus kamu cari jawabannya sekarang. Jangan nunggu nanti pas udah mau lulus. Coba kita lihat cerita nyata dari sumber materi kita. Ceritanya dimulai dari rasa bingung. Sesuatu yang mungkin banyak dari kita alami kan? Milih jurusan cuma karena kayaknya seru atau aku suka pelajarannya. Tapi lihat, seiring waktu, lewat berbagai pengalaman, dia akhirnya menemukan passionnya. Dan yang paling penting, dia berani bertindak. Dia nggak ragu buat balik lagi belajar demi ngejar apa yang jadi hasratnya itu. Nah, ini dia langkah yang cerdas banget. Dengan ngambil dua jurusan sekaligus, dia nggak cuma ngikutin passionnya, tapi juga secara sadar bikin dirinya jadi lebih kompetitif. Jadi punya nilai jual lebih dan lebih fleksibel di dunia kerja. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas. Di satu sisi, ada jalur yang fokus di satu bidang. Di sisi lain, ada jalur yang ngasih kamu lebih banyak pilihan dan fleksibilitas, seperti jurusan ganda tadi. Ini jadi bukti kalau perencanaan yang matang itu benar-benar bisa ngebuka lebih banyak pintu kesempatan. Punya tujuan karir itu penting banget, tapi buat mencapainya, kamu butuh mesin yang tepat. Yuk kita pindah ke bagian ketiga, gimana caranya membangun mindset membelajar mandiri yang jadi kunci kesuksesanmu. Beda banget sama zaman SMA. Di universitas, apalagi kalau kuliahnya online, nggak akan ada lagi yang ngingetin atau dorong-dorong kamu. Kamu harus jadi pendorong buat dirimu sendiri. Ini adalah perubahan pola pikir yang benar-benar mendasar. Terus, motivasinya datang dari mana? Sumber kita menyarankan untuk menghubungkan semua kerja kerasmu dengan sebuah tujuan yang lebih dalam. Sesuatu yang personal buat kamu. Entah itu tujuan spiritual, kayak mencari ridho Allah, atau tujuan pribadi lainnya. Alasan atau mengapa, inilah yang akan jadi bahan bakarmu. Kuncinya adalah kenal sama diri sendiri. Kamu nggak bisa memperbaiki kelemahan kalau kamu bahkan nggak tahu kelemahanmu apa. Coba deh luangkan waktu sejenak buat jujur sama diri sendiri. Di area mana kamu jago dan di area mana kamu masih perlu banyak perbaikan. Langkah pertama buat jadi lebih baik adalah identifikasi. Jadi, intinya gini, kalau mindsetnya udah benar, sekarang kamu butuh alat yang tepat buat ngejalaninnya. Nah, ini dia prosesnya. Membaca buat kuliah itu bukan kegiatan pasif loh. Kamu harus berinteraksi sama teksnya, kamu tantang isinya, dan bikin materi itu jadi milikmu seutuhnya. Di sini kita bisa lihat perbandingan yang kontras banget. Sistem kebut semalam alias SKS mungkin kelihatan kayak jalan pintas, tapi sebenarnya sama sekali nggak efektif. Sebaliknya, revisi berkala, misalnya ngulang catatan cuma 10 menit tiap hari, itu jauh lebih ampuh. Kenapa? Karena otak kita itu lebih gampang nyimpan informasi kalau ketemu berulang-ulang dalam rentang waktu. Ini cara jitu buat ngelawan lupa dan bikin materi beneran nempel. Dengar kata bikin jadwal atau memetakan waktu, mungkin kedengarannya ribet ya. Padahal, bisa sesederhana ini kok. Jadwal mingguan yang jelas, ngasih struktur ke hari-harimu, dan mastiin nggak ada waktu berharga yang kebuang sia-sia. Oke, sekarang ada kita satukan semua kepingan puzzle ini jadi satu rencana aksi yang simple tapi powerful yang bisa kamu mulai hari ini juga. Ini dia intinya. 5 langkah praktis ini adalah peta jalanmu. Nggak perlu langsung semuanya kok. Mulai dari 1 langkah dulu, terus lanjut ke langkah berikutnya.
Setiap langkah kecil ini akan membangun momentum menuju masa depan akademik yang lebih terarah dan sukses. Nah, kita kembali ke pertanyaan awal. Setelah kita ngobrolin semua ini, posisi kamu sekarang ada di mana? Kalau di awal kamu menjawab tidak, semoga sekarang kamu udah punya bekal buat mulai membangun rencanamu. Ingat, masa depanmu ada di tanganmu. Jadi, apa langkah pertamamu?